Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian. Hari ini kita akan memulai Misbah Keluarga hari ke-7. Kita akan memulai dengan doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Kembali kami mau ibadah Mesbah doa keluarga. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mulai dengan menyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Aman
mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau Yesus Kristus yang selalu setia dalam kehidupan kami, yang selalu setia menunjukkan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang selalu ada juga ya Tuhan, melindungi kami, menyertai kami, dan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa jikalau kami bersama dengan Engkau selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan juga Tuhan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu berasal dari Engkau. Semuanya itu hanya ada padamu saja Tuhan. Kami percaya Engkau-lah perlindungan kami, pengharapan kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau akan memberkati kami semua, memberkati juga firman-Mu sehingga tertanam dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Kami percaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami, yang selalu menolong kami sehingga kami melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu selanjutnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini atau malam hari ini kita kembali bertemu di dalam mesbah keluarga. Mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, nanti Kristo akan membacakan buat kita semuanya. Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketukunan, dan ketukunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mencemarkan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita membaca di dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara tentang kesengsaraan yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Nah Bapak Ibu, kenapa saya ingin minggu yang akan berlangsung ini kita akan berbicara atau kita akan belajar mengenai kesengsaraan, karena saat-saat ini semuanya kita sedang bergumul, semuanya kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tidak ada satupun mungkin yang tidak terdampak dengan wabah virus corona ini, tetapi hampir semua kita, baik itu mungkin yang kaya, yang kurang
atau yang miskin begitu ya. Lalu kemudian dalam situasi seperti apapun, pengusaha, karyawan atau siapapun juga semuanya terdampak oleh karena wabah virus corona ini. Seolah-olah Bapak saya kasih Tuhan, mungkin saya terlalu berlebihan, tetapi seolah-olah hampir semuanya kita mengalami saat-saat ini menjadi masa-masa atau saat-saat kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama sepanjang seminggu ini terkait dengan persoalan atau masalah mengenai kesengsaraan ini. Minggu yang lalu dalam Mesbah Keluarga kita sudah belajar tentang doa, Bapak kasih Tuhan, dan kita tahu bahwa doa itu harus teraplikasikan atau harus kita juga jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita pun bukan saja diminta untuk berdoa, tetapi kita juga harus menjadi jawaban doa atas setiap doa-doa yang kita naikkan. Nah, mungkin berkaitan dengan persoalan yang kita hadapi ini pun kita juga diharapkan oleh Tuhan untuk kita juga bisa menjadi jawaban atas setiap doa yang kita naikkan, baik itu untuk bangsa kita Indonesia maupun untuk gereja maupun juga untuk keluarga kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimanakah mengenai masalah kesengsaraan ini. Kenapa Tuhan Allah mengizinkan kesengsaraan ini ada dalam kehidupan kita, termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bahwa kesengsaraan itu akan mengajarkan kita atau menjaga kita, menolong kita untuk tidak tertarik terlalu berlebihan tentang dunia ini, supaya kita tidak terlalu mencintai dunia ini, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu ingin supaya kita ini lebih mencintai apa yang ada di atas atau kerajaan surga yang Tuhan sediakan kepada kita dibandingkan dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Alkitab, baik itu dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, dan juga dalam 2 Kolose pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-5, kita diajarkan bahwa kita ini sebenarnya adalah perantau begitu ya. Kita atau kewarganegaraan kita bukanlah dari dunia ini. Orang Jawa mengatakan bahwa kita ini hanya hidup itu urip mau mampir ngombe begitu ya. Kita ini hanya sementara, kita ini hanya perantau, kita bukan pemilik dari dunia ini, tetapi kita hanya singgah di dunia ini. Dunia ini bukanlah sebenar-benarnya rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya adalah kerajaan surga yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk kita sekalian, yaitu diam atau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah dalam kemuliaannya di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, pelajaran pertama pada sore hari ini atau malam hari ini berkaitan dengan bahwa kesengsaraan menjaga kita, menolong kita untuk tidak mencintai dunia ini, tidak terlalu terikat, tidak terlalu tertarik dengan dunia ini. Oleh karena yang pertama bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita adalah perantau. Kita adalah orang-orang yang hanya singgah saja di dunia ini, bukan pemilik dari dunia ini, tetapi kita hanyalah peziarah di dunia ini. Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu surga yang mulia. Nah, yang kedua boleh saya kasih Tuhan, kita belajar bahwa kalau tidak ada kesengsaraan, maka tidak ada orang yang rindu untuk pergi ke tempat yang lebih baik itu, gitu ya, yaitu surga yang mulia. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya semua yang ada di dunia ini, semuanya itu baik-baik, semuanya indah-indah, semua yang kita harapkan, semua yang kita butuhkan itu ada di dunia ini, dan kita tidak pernah mengalami yang namanya kesengsaraan. Kita tidak pernah mengalami yang namanya persoalan, tidak pernah mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Maka Bapak saya kasih Tuhan, kita pun akan rasanya berat begitu ya untuk meninggalkan dunia ini. Kita akan berat untuk memikirkan tempat yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan untuk kita sekalian. Dan kalau tidak ada kesengsaraan, Bapak saya kasih Tuhan, dengan begitu maka setiap kita mungkin tidak akan mengharapkan kediaman kita yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Kenapa? Karena kita merasa bahwa di dunia ini semuanya sudah
tersedia, semuanya baik-baik, dan kita tidak pernah mengalami satupun yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Kemudian ketiga, pesan kasih Tuhan, bahwa pada waktu kita mencintai atau hidup kita ini terikat dengan dunia ini, maka kita akan melihat bahwa akhirnya kehidupan kita itu akan sangat sulit begitu ya untuk kita lepaskan, karena kita melihat bahwa dunia ini itu begitu menarik kita, begitu menyenangkan begitu ya. Bahkan mungkin ada di antara kita, atau mungkin ya saya percaya mungkin tidak semua orang-orang percaya atau orang Kristen memikirkan ini, tetapi ada banyak saudara kita yang lain begitu ya, yang mengatakan atau yang memikirkan bahwa ingin sekali untuk tinggal di dunia ini, bahkan kalau bisa selama-lamanya ada di dunia ini begitu. Kenapa? Bahkan pada waktu katakanlah usia sudah lanjut pun berupaya sedemikian rupa supaya masih bisa terus muda dan segala macam. Bahkan pada waktu kita menaikkan lagu-lagu ulang tahun kan kita seringkali menaikkannya dengan kata-kata atau doa gitu, panjang umurnya dan segala macam. Kenapa? Karena memang secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa ada satu keinginan, ada satu kerinduan untuk kita terus ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seandainya kita tidak pernah mengalami yang namanya problem atau yang namanya kesengsaraan kehidupan kita, maka berkat kasih Tuhan kita akan begitu terikat dengan dunia ini. Kita selalu mengharapkan untuk terus ada di dunia ini dengan semua kemegahan, dengan semua hal yang ditawarkan oleh dunia ini, dan kita tidak akan merindukan kediaman yang lebih baik, ya, tempat yang lebih baik, yaitu kerajaan surga yang mulia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan berarti pada waktu kita belajar hal ini lalu kemudian kita mulai mengatakan kalau begitu lebih baik saya tinggalkan dunia. Bukan seperti itu. Tetapi sore hari ini paling tidak mengawali kita belajar mengapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih bisa menjalani pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi ini dengan damai sejahtera. Bukan berarti bahwa kita akan dihindarkan dari persoalan, dihindarkan dari kesengsaraan pergumulan kehidupan kita, tetapi kita akan menjalani semuanya ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, yang dibaca oleh Kristus tadi, juga dikatakan, justru Paulus pun mengatakan pada waktu kita mengalami kesengsaraan, justru kita bermegah di sana. Nah, ini sebenarnya menjadi satu hal yang menarik. Kenapa pada waktu kita mengalami kesengsaraan, mengalami pergumulan, justru kita bisa bermegah di sana? Karena Paulus mengatakan bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Paulus kasih Tuhan, waktu kita menjalani kehidupan kita dan di tengah-tengah situasi saat ini, terutama dengan wabah corona, dan kita mengalami kesengsaraan ini, maka kita tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bertahan, itu yang membuat kita terus bisa menjalani hari-hari kita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, mari kita menjalani hari-hari kita, sekalipun saya menyadari sangat sulit buat kita. Mungkin ada banyak di antara kita jemaat juga merasakan dampaknya, dan mungkin sulit untuk menjalani ke depan, beberapa waktu ke depan. Tetapi mari kita mengingat bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan itu yang akan menolong kita untuk terus menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bukan berarti kita harus buru-buru meninggalkan dunia, tidak. Tetapi dengan keyakinan ini, kita justru akan semakin mantap menjalani hari-hari kita. Sekalipun kesengsaraan, persoalan, pergumulan ada, tapi kita akan mantap menjalani hari-hari kita karena ada pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan itu yang akan membuat kita memperoleh damai sejahtera menjalani hari-hari di depan kita yang tidak mudah ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada sore atau malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan, persoalan, situasi yang sulit yang sedang terjadi saat ini, dengan mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, sementara kami hidup di dunia ini, kami akan mengalami persoalan,
persoalan akan mengingatkan kepada kami, kesengsaraan akan mengingatkan kepada kami bahwa kami hanyalah peziarah di tempat ini ya Tuhan, atau di dunia ini. Ada tempat yang lebih baik ya Tuhan, yang Tuhan siapkan buat kami, dan supaya kami tidak mencintai dunia ini, supaya kami tidak terikat dengan dunia ini, tetapi kami justru mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Biarlah pengharapan itu yang akan membuat kami terus menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dengan mantap, dengan keyakinan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Yesus kasih Tuhan, seperti sebelumnya, maka mari kita akan mengambil waktu beberapa saat ke depan ini untuk kita bersama-sama dengan keluarga untuk menaikkan doa-doa kita secara pribadi, terutama mungkin persoalan pergumulan yang sedang Bapak Ibu saudari hadapi di rumah masing-masing. Mungkin itu terkait dengan kebutuhan sehari-hari, terkait dengan ekonomi atau apapun itu. Mari kita akan berdoa bersama-sama dengan keluarga di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sementara kami juga akan mendukung Bapak Ibu dalam doa-doa kami dan juga mengiringi Bapak Ibu di dalam pujian penyembahan pada saat ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu yang ada sekarang untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan, yang memelihara kami.
di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang menolong kehidupan kami, Allah yang menopang kehidupan kami, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami semua yang ada di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga ya Bapa, anak-anak Tuhan yang saat ini terhubung ya Bapa, dan beribadah bersama-sama dengan kami melalui mesbah keluarga ini. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam setiap persoalan pergumulan yang dihadapi saat ini, Tuhan bekerja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kuatkanlah ya Tuhan setiap rumah tangga yang ada. Kuatkanlah ya Tuhan kepala keluarga, yaitu para suami atau para ayah ya Bapa. Kuatkanlah ya Tuhan para istri, para ibu ya Tuhan. Kuatkanlah anak-anak ya Tuhan. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui mesbah keluarga yang dijalankan ya Tuhan, biarlah mereka boleh bergandengan tangan. Setiap keluarga boleh bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lainnya ya Bapa, saling menopang satu dengan yang lainnya, bersahati sepakat memanggil nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu seluruh umat-Mu ya Tuhan bersahati dengan keluarga masing-masing, sepakat demi nama Tuhan, maka Tuhan Kau akan hadir menyatakan kuat kuasa dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan kebutuhan sehari-hari, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan ya Bapa, Engkau pemelihara kehidupan kami. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang dipergumulkan, yang dibutuhkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan ya Tuhan, saat ini Tuhan Kau yang akan terus berkaya, Tuhan yang akan bekerja, memberikan pekerjaan yang terbaik ya Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka yang bergumul ya Tuhan dengan studi saat ini ya Bapa, dengan kebutuhan sekolah mereka, Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa. Tuhan mencukupkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yang terutama ya Bapa, biarlah Engkau Allah hadir dalam setiap keluarga ya Tuhan. Engkau akan hadir dan bertata ya Tuhan dalam setiap hati anggota keluarga. Bahkan Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap rumah tangga ya Bapa. Sehingga waktu Tuhan Allah hadir, maka Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap anggota keluarga yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Memberkati kesehatan kami ya Bapa, kesehatan umat-Mu ya Tuhan. Memberkati pekerjaan yang dikerjakan. Memberkati ya Tuhan kehidupan pernikahan kami ya Bapa, setiap umat-Mu ya Tuhan. Memberkati untuk anak-anak, memberkati orang tua kami ya Bapa, memberkati pelayanan kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Kami meletakkan kehidupan kami, keluarga kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus bekerja atas Indonesia tercinta. Tuhan akan terus menyatakan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan terus bekerja atas gereja-Mu dimanapun mereka berada, yang di pedalaman, yang di pedesaan, yang di perkotaan ya Bapa. Semuanya boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama ya Tuhan orang-orang yang ada di sekitar di mana gereja-Mu berada ya Bapa. Memberkati saat hamba Tuhan. Mungkin ada saat ini hamba Tuhan yang juga bergumul ya Tuhan dengan kebutuhan sehari-hari mereka oleh karena wabah virus corona ini. Tuhan kiranya Engkau akan memelihara, Engkau memberkati dan mencukupkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari ini. Kami memohon berkat Tuhan atas kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus tinggal dalam kehidupan kami, menguasai kami sekalian, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami berdoa mengakhiri mesbah keluarga kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap menjaga kesehatan, tetap bersatu hati, berkumpul dalam doa bersama-sama dengan keluarga, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.